Apa ini? Oke, nggak apa-apa. Thank you Beyonce. Oh, iya. Thank you. Yes. Watsu. Enggak apa-apa sebenarnya. Karena itu enggak juga dimasukin kok. Biar karir kita melejit. Oh iya. Thank you Beyonce. Betul, ya Allah PDD. Bismillah. Sama gue saja. Wow, rame ya, berempatnya rame ya. Gimana kalau baru 17, 19, 20? Itu luar biasa. sehat ya. Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Juga ya. Nah, by the way masa 2 episode banyak kabar lagi. Ini nih ngomongin soal Cika Idol. Yes. Di Surabaya itu sudah lumayan menjamur ya. Ada juga yang sudah mampir ke sini. Berapa ya Marisa yang mampir? 1 sudah ini kedua. Oh sorry, ini yang kedua. Tapi ada yang dulu kita waktu live itu sempat ada berarti 3 ya? 3 ya harusnya ya. Cuman kalau untuk yang di muda-mudi di YouTube ini baru kalian yang kedua. Jadi maksudnya untuk yang Cika Idol tuh udah menjamur banget, khususnya di Surabaya. Yang bikin kalian beda itu sebenarnya apa? Maksudnya kalau untuk Girls Ocean secara establishnya oke lah 2013-14 gitu. Cuman yang bikin beda sekarang kalian as a musician, as a idol group yang punya karya gitu. Yang bikin beda apa guys? Sebenarnya kita secara konsep tuh sama aja kayak grup-grup lain gitu, kayak kawaii, lucu-lucu gitu kan. Apa yang bikin beda Dinda? Persona kita. Kamu mau jawab, gue timbul lempar ke kamu. Yang bikin kita berbeda, persona tiap member kita itu beda-beda. Jadi member kita itu macam-macam, kepribadiannya juga macam-macam. Jadi kita tuh kayak sebuah lautan dengan segala isinya, yaitu Girls Ocean. Ada cumi, ada dorang, ada ikan badut. Cuminya tadi kemana tuh? Sini apa sini? Oh sorry. Ada ikan badut, ikan kerapu. Deket rumahku, ikan kerapu. Bukan kegiatan nih kebetulan. Tapi kalau misal Cika Idol itu cuma untuk di Jepangan aja kah? Atau itu adalah istilah untuk idol group Jepang atau Korea itu juga bisa disebut dengan Cika Idol juga? Kalau Cika Idol itu sebenarnya dari Jepang ya, itu kayak idol yang under gitu, yang nggak masuk TV ya kan, kayak yang indie idol gitu kan. Tapi Jepang doang ya? Itu dari Jepang. Underrated. Tapi kalau misalnya Korea ada nama juga nggak sih? Kayak idol Korea. Korea tuh ada, harusnya ada ya. Kemarin tuh siapa yang ceritanya? Idol. Ya ada ya. Tapi idol doang gitu ya? Idol aja. Maksudnya Korea tuh nggak cuma boy band dan girl band yang udah sukses semuanya, yang kayak mereka ngefans tadi sama NCT, ada Blackpink dan lain-lain segala macamnya. Coba nyanyi apa tuh. Kamu tau gak apa tuh versi India tau gak? Coba ya masih gimana? Apa tuh? Gitu ya? Kurang lah. Apa tuh? Ini kepala ya. Jelek banget. Enggak maksudnya. Enggak kalau di Korea itu kan yang kita pikirkan adalah yang boy band dan girl band tuh lahirnya banyak kan dari sana dan sukses semua. Betul. Gitu. Tapi ternyata yang underrated kayak Cika Idolnya lah ya, maksudnya idol juga ada ternyata ya. Iya banyak juga ya. Iya. Tapi kalau misal kalian kan tadi dulu cerita dari 2013 itu dance cover, terus memutuskan untuk menjadi grup idol di tahun 2024 itu why? Kenapa kalian tiba-tiba menjadi nyanyi? Jadi grup idol itu karena ada seseorang yang ngajak, manajemen yang ngajak lah, atau emang dari kalian sendiri, ayo dong nyanyi dong kita gitu. Siapa yang mau jawab? Karena siapa? Kita baru. Karena itu FOMO sih baru. Karena baru 2 tahun di grup ini. Wait, Via sama Windy dari tahun berapa join? Aku 2022. Iya sama. Baru banget. Kamu sama? Zena 2007. 2016. 2015. Berarti yang paling didengkot ya kamu jawab lah. Iya. Din. Tapi kan kamu yang menemani Ini jadi begini guys ya. Iya. Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk nyanyi gitu? Jadi kan dari awal apa nih? Ya kan 15 jam gak apa-apa kita tunggu. Jadi kan dulu itu kita dance cover doang kan. Dari K-pop terus ke J-pop. Terus habis itu kita sempat vakum waktu COVID. Karena kesibukan member dan COVID gak bisa latihan gitu kan. Habis itu setelah COVID kita balik lagi masih lomba lagi waktu itu. Dance tapi ya? Masih ikut lomba-lomba Jepang gitu, tapi sebenarnya karena permintaan fans sih, karena kayak banyak yang request kayak open check-in dong gitu. Open apa? Check-in. Sorry. Iya, Kejutan apa? Open check-in itu karena
open check. Foto. Foto Polaroid. Karena kan langsung bayar kuah. Iya, karena cika-cika idol kan open check kan biasanya. Terus itu karena kita lihat grup lain tuh pada open mic, kalau ngedance kita juga mulai coba open mic juga. Stand up comedian kalian. Iya juga dong. Kita nyanyi live gitu. Live. Iya, mulai nyanyi live itu setelah setahun comeback. Tapi cover gitu. Iya masih cover. JKT. JKT lah ya. Habis itu yaudah deh kita kayak di requestin aja gitu, di requestin terus kayak waktu itu apa ya menurutku karena ada yang men-trigger sih. Jadi kita triggernya dari apa dan kena siapa? Aku tuh ada yang mengkritik lah ininya. Fansnya nih? Kan bukan. Oh bukan? Dia bukan fans yang mengkritik. Tapi dari? Adalah orang ya. Nggak maksudnya intern kalian kah? Teman terdekat. Teman terdekat, oke. Dia mengkritik, habis itu ya kita kepikiran gimana kalau kita tunjukin aja nih, gimana kalau kita udah idol gitu. Kritiknya emang apa? Oh cuma ngedance doang, cover, nggak bisa nyanyi gitu ya? Maksudnya lebih ke arah kayak gitu-gitu ya? Iya lebih ke arah kayak gitu. Ya verbal aja lah, yang ngata-ngatain gitu ya. Oh begitu, akhirnya bikin single lah kalian. Betul. Akhirnya kita bikin single, tapi waktu itu perjalanannya panjang banget. Panjang sih ya. Bikin single pertama tuh perjalanannya panjang banget. Jadi kayak nggak segampang rilis lagu rekaman gitu kan. Tapi kalian tuh di single yang I Love You yang tadi kita bahas di episode sebelumnya itu nyanyi semua nggak? Maksudnya yang itu 17-11-nya pakai part masing-masing nih atau memang gimana? Beberapa orang aja. Recordingnya kemarin diwakilin 8 member aja. 8 member aja. Berarti lainnya tuh kayak geng vokal aja ya. Geng vokal means kalau misalnya di panggung nyanyinya barengan gitu kan. Iya. Oh, 8 berarti 4 lagi selain kalian. Kalian ikut semua? Ini Via nggak ikut. Via nggak ikut. Keluar dulu ya? Oh sini aja, sorry. Berarti bertiga, sisanya berlima yang nggak datang. Iya betul. Oh begitu. Nah itu gimana guys? Pertama kali kalian tuh kayak memutuskan untuk membuat single yang dibikin sama Dinda ini, menyetujui, oh lah ini aja cocok nih sama Girls Ocean. Itu how? Kamu mengajukan atau kamu dipaksa teman-teman kayak, Din kayaknya kamu sering deh nyanyi-nyanyi gitu, penyanyi kamar mandi kayak gitu kan biasanya iya kan? Ada CCTV nggak? Saya dipaksa. Ini kamera 3 kebetulan. Saya dipaksa. Dipaksa? Nggak. Jadi sebenarnya singlenya itu, lagunya itu emang karena aku dari dulu emang udah suka nulis. Oh nulis basicnya. Iya. Okay. Terus udah ya bisa sedikit-sedikit bikin lagu gitu. Cuma emang bukan yang untuk komersil gitu. Terus aku ajuin ke Girls Ocean kayak ada beberapa lagu kayak kalian suka yang mana nih dari lirik-liriknya. Terus kepilih liriknya dulu ya, belum ada nadanya ya. Belum. Oke. Terus kepilihlah yang I Love You itu. Jadi kesepakatan bersama karena emang kayaknya mengangkat isu yang amat sangat relate sama remaja-remaja tanggung seperti kita. Kata I Love You itu kan yang sangat umum terdengar, betul. Terus banyak juga sign love-nya kan banyak juga gitu ya. Jadi kalau untuk Girls Ocean kayak walaupun kita tahu sebenarnya mereka termasuk lumayan OG ya ini ya, maksudnya 2013 ya. Oh begitu. Nah, terus akhirnya ketagihan gak Din untuk kayak kayaknya next single aku akan buat lagi atau teman-teman yang lain malah ke-trigger? Ini belum ada trigger sih. Mungkin Dinda. Ada lagi keinginan buat nulis, gak apa-apa deh next aku tulis lagi. Soalnya kan pas perilisan single pertama pun kita kan juga banyak dapat feedback juga kan. Jadi aku pasti secara personal ke-trigger juga pengen upgrade. Jadi kayak lagunya Girls Ocean itu biar bisa lebih didengerin ke segala kalangan. Bahkan gak cuma penikmat lagu-lagu yang bergenre J-pop pun bisa gitu, masih suka gitu. Sebenarnya cita-cita kita dari awal tuh lagu kita viral. Cita-cita tuh insinyur, dokter, viral. Apa itu mendapatkan duit ya? Iya kan mengikuti cita-cita zaman sekarang. Iya betul ya, sekarang Gen Z itu Gen Alpha kan gitu ya. Iya betul. Musiknya yang bikin siapa? Kalau musiknya demonya yang bikin aku, tapi untuk aransemennya kita komis ke komposer dari Medan. Oh iya? Oh itu kalian approach ke mereka or iya. Gimana? Pertama kita ketemunya tuh dari aplikasi kayak aplikasi penyedia jasa freelance gitu. Oh, Tinder. Bukan. Topet. Itu juga bisa, tapi biasanya bukan itu tuh. Itu kan aplikasi sih. Nah, betul. Ya, Gojek. Jasa ini dong, dia driver. Ada satu aplikasi lah. Ya itu. Terus kebetulan dia juga dari Indonesia kan, jadi
kayak aku mikirnya kan berarti komunikasinya pasti lebih gampang. Yeah. Terus kebetulan juga dia emang kayak specialty-nya itu bikin lagu-lagu yang genrenya itu kayak lebih ke anime, J-pop gitu. Iya, cocok lah ya. Karena kita kan juga untuk single pertama kan kita nggak mau yang mainstream ya, kita nggak mau yang kayak yang ciri khas idol lokal Indonesia gitu. Jadi kita mau coba yang agak kayak kita bikin ciri khasnya Girls Ocean gitu. Nah, grindcore lah harusnya. Wah, beda dong ya kan. Grindcore tapi dikasih lucu-lucu gini masa grindcore ya? 3 Ocean aja sama bonga-bonga bisa loh. Iya, tadi kayak. Iya. Oke, terus akhirnya ini dirilis, kalian puas dengan lagunya? So far waktu perilisan sih aku cukup puas sama kayak lagunya bagus, terus recordingnya juga menyenangkan, enak, terus kayak maksudnya secara keseluruhan itu masih enak didengar dan sesuai ekspektasi kita. Gitu. Tapi ya pasti masih ada kurangnya juga. Kan namanya juga harus belajar. Ini kan tahun pertama ya kalian untuk. Recordnya di Surabaya tapi ya? Oh iya, itu saja. Kalau nggak salah di studio natural ya mas. Di Rempek dong, kemarin kan di sini kasih tepuk tangan buat Rempek dong. Mas Rambo gokil loh ya. Tapi yang aku penasaran sama Firman ya. Yang pengen aku tanyain ke teman-teman adalah ini kan sesuatu yang cukup jauh dari kalian ya, berarti dari dance cover, akhirnya kalian nyanyi itu susah nggak sih untuk bernyanyi? Karena nggak semua kalian tuh kayak, kan kaget juga. Nyanyi dance cover iya loh. Ya kan, walaupun pernah cover kan tapi kayak punya lagu sendiri, akhirnya kamu harus merasakan vibes lagu sendiri kamu juga gitu. Ada yang pernah ngeband nggak sih waktu zaman sekolah deh? Nggak ada, basic ngeband. Kayak prosesnya susah nggak sih? Wah, gimana tuh? Sampai bikin satu single ini? Satu-satu deh. Boleh. Dari Via kan juga termasuk ya, walaupun kemarin waktu recording nggak ikut. Sibuk kan? Nggak diajak sih. Karena aku tidak mengajukan. Gimana Vi, kalau menurutmu dengan pertanyaannya? Awalnya kalau cover kan cuman gerakin badan dance aja kan. Kalau tiba-tiba suruh nyanyi itu, apalagi setiap perform itu lagunya itu nggak cuma 1. Ada 5, ada 6, itu capek parah sih. Iya, menguras tenaga pasti. Iya, ya. pasti. Dan tidak lip sync kan kalian? Iya, Acara gue, lagu ya. Kalau pertama kali aku debut itu masih lip sync, terus debut lagi itu pada on mix semua, jadi ya capek sih parah. Ini debut pertama itu maksudnya semuanya itu lip sync dengan lagu yang sudah ada atau gimana ya? Dulu awal-awal iya. Oke, tapi dengan lagu sendiri maksudnya? Enggak. Oh, cover, tapi paham. Oke. Tapi kalau dengan lagu sendiri on mic semua? Oh, iya on mic. Sekarang sudah on mic semua. Wow, udah pernah dibawain live? Sudah. Sering kan? Berarti udah on mic semua dong? Iya, benar. Capeknya gimana, Vi? Lebih kerasa lagi ya? Iya, itu lebih effort ke lagu kita sih, ke single aja kayak biar sambil belajar lah ya? Iya. Nyampe juga gitu ya. Kalau Windy gimana? Kalau aku sendiri ya mungkin sama sih ya, kan dari yang awalnya dance terus Cuma tiba-tiba tenaga doang diatur, sekarang harus sama suara gitu ya. Kita harus menyingkronkan antara dance dan suara kita supaya tetap stabil, itu susah banget sih. Iya sih, ya kalau masalah susah ya. Iya, pasti ada proses untuk belajarnya kan guys. Kalau kamu kan udah lumayan sering nih Din. Maksudnya untuk sendiri aja di rumah kayak di kamar mandi kayak. Terus dengan tiba-tiba kamu punya ini lagumu yang dibawain sama grupmu. Terus ada perubahan itu dan on mic gimana? Kalau Dinda gimana? Sebenarnya di awal-awal cukup pressure, soalnya kan ya lagu original kan. Kalau jelek bagusnya performance kita kan nanti menentukan juga kan respon dari penonton. Jadi pressure-nya di situ. Jadi emang kerasa beratnya itu karena ekspektasi, takut nggak ekspektasi penonton aja. Tapi so far sih enjoy, kayak maksudnya nyanyi sambil ngedance, kayak makin lama kan makin kebiasaan. Dan selalu ada evaluasi ya kalian ya. Dina gimana Zen? Kalau aku apalagi aku tuh nggak ada basic nyanyi ya. Itu dia. Terus jadi gimana? aku awalnya cuma ngedance aja gitu. Jadi kayak tiba-tiba harus rilis lagu. Untungnya waktu itu Dinda ngajarin sama teman-teman yang lain juga ngajarin dari awal gitu nyanyi. Ngajarin nyanyi? Pokoknya yang basic-basic aja. Langsung berani rekaman. Tapi keren banget. Itu keren banget loh. Karena studio rekamannya yang bagus. Keren. Perform terdekat Insya Allah tanggal 23. Bulan apa? November? November. Oke, kita ini kan syutingnya tanggal 14 November.
tayangnya kan kita belum tahu nih. Tapi yang jelas ya, kalau ini sudah lewat dari tanggal 23 berarti mereka udah manggung. Kalau misalnya belum tanggal 23 itu akan ada perform. Di mana teman-teman? Insya Allah di Lipo Mall Sidoarjo. Sidoarjo. Lipo Mall Sidoarjo. Sidoarjo itu lagi lumayan appreciate banget dengan Cika Idol di Jepangan. Oh, betul. Oke, thank you sekali lagi Girls Ocean. Terima kasih sekali lagi Girls Ocean. Keren banget. Pokoknya sekali lagi buat para muda-mudi jangan lupa dengerin lagu mereka ya. Yes. Ya udah kalau gitu kita ketemu lagi di next episode dengan teman-teman dari kota Surabaya, Surabaya Raya, dari luar Surabaya, luar Jawa Timur juga boleh mampir banget ke sini kalau ada yang pengen banget idola kalian, siapapun itu band dari kota kalian, dari kota Surabaya dan sekitarnya atau di Jakarta sekalipun, request aja di komen atau di DM lah ya, di DM pengen ini diundang. Kalau ada yang punya kontak personnya langsung di-share aja, nanti kita hadirkan ke sini untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Betul. Ya, so sekali terima kasih Girls Ocean. Ricky pamit. Ricky Mosi juga pamit. This is Girls Ocean, everybody. Peace out.